Jadi let's go. Kita bakal masuk menuju ke match yang terakhir. Kembali lagi menuju ke Miramar. Selamat menyaksikan. Deal yang mestinya bisa terjaga. Lesbai kayaknya berfokus ke arah depan-depan aja. Membuat dari Boboho, dia ketutupan matahari juga nggak kelihatan. Lesbai tahu jelas dan mestinya ini bakal dilawan dari Boboho. 1 poin yang berarti dengan trapping untuk nge-trigger Zenox yang lain. Itu jujur gue rancu sih antara tahu atau enggak sih. Iya, karena gerakannya kayak tahu tapi kok kayak nggak ngerespon. Tapi kok nggak malah reload. Itu dia yang bikin gue bingung dan akhirnya bisa mendapatkan 1 pemain juga dari arah tim SLI. Boboho langsung diberikan karmanya dengan begitu cepat. Tapi Dakosa bakal melawan korban berikutnya kah? Atau malah dia bakal menjadi korban? Ternyata korban berikutnya Chang's Weapon mengganti senjata untuk yang kedua kalinya, namun gagal untuk mendapatkan korban yang ketiga. Stop di Ganyang saja. Yes, Prince Pepeng menyelamatkan sedikit Ganyang yang gagal tadi sebagai penggedor lini depan untuk tim Zenox. Tapi masih ada Tayo, Rocky yang bisa dikatakan mengesankan secara performa. Dan Rocky langsung menumpaskan S12 ke arah dari I4. Gagal tadi kalah by 1, tapi Tayo coba gocek dulu kanan kiri 2 play 2 yang dihasilkan, tapi Tayo masih berhasil 1, 2. Wow! Berhasil meluluhlantakkan pemain-pemain SLI berkat Tayo. Udah 3 kan. Nyesel nih yang udah beberapa gue kasih tahu Tayo beli apapun. Bagus cuy Tayo ini. Oh nggak bisa dibeli sekarang, harga naik. Turun lagi bentar. Emang gak bisa dipuji. Emang gak boleh dipuji. Tapi emang bangke tiba-tiba masuk sih. Saya yang nyangka juga cuy ada di situ. Ya juga yang nyangka nih tabrak-tabrak gaming dari Pedro. Karena dari Leon Desert, Leon Desert lah yang ternyata yang lagi bermain 1-2 bagi dari Bobby Sport. Dipretelin cuy. Dan juga bagaimana dari Pandum. Malah bikin gue jadi penasaran ngeliat gameplay dari RRQ gue. RRQ bakal main dengan util kah atau mereka tetap dengan commit fight kayak yang dilakuin sama Boom sekarang. Tapi Horboys memotong 1 pergerakan dari arah tim Pandum walaupun Silly berganti. Mereka juga bisa mendapatkan 1. Leon DZ melakukan sebuah confirm elimination ke arah pemain-pemain dari Horboys. Iris sudah pulang menuju ke arah lobby tapi lihat pertahanan dari seorang Leon DZ kali ini. Shoulder pick tipis Molotov dilemparkan. Leon DZ kalah fight. Langsung dibungkam kembali 1 pemain dari tim Pandum. Dan Pandum berarti hanya menyisakan last man standing saja. Bahkan gak bertahan lama. Oke, dalam. Dan mereka masih melanjutkan peperangan tersebut. Gila, tidak ada habis-habisnya bahkan dari Nightmare sekarang. Yang mencoba mencari tempat yang nyaman. Tapi sedikit dibatasi, sedikit dibegal juga oleh Dewa United. Yang masih ingin mendapatkan 2 digit point. Dan akhirnya mereka berhasil sekarang. Coba naik ke atas, udah ada Sondara yang ngejaga. Tapi masuk ke area SW kayaknya lebih proper, lebih worth untuk BTR versus Glue. Yang paling kelihatan untuk mendapatkan sisi area barat circle. Suatu beberapa tembakan sudah terhucamkan. Karena dari Rezak membuat dia tarik mundur, menjaga space. Menunggu bala bantuan, BTR yang lain datang tapi terlalu banyak peluru yang mendekam ke arah dia, digocek kembali. Molotov pun juga masih gagal untuk mengurangi HP bar dia, tapi granat mestinya connect ke arah 2 pemain dari Bigetron. Exol, Rezak, tergeprek mereka. 3 lagi bakal mencari pintu demi pintu, namun 2 pemain Bigetron masih jauh untuk memberikan cover. Reizi dan juga Zeta kayaknya nggak bakal turun gunung ke rumah panjang ini. Iya, dan sebenarnya respect dulu gue dengan apa yang dilakuin sama Glue Block ya. Mereka nggak langsung sekonyong-konyong masuk, tapi mereka ada hard check yang dilakukan dulu. Lempar util ke lantai 2, mereka dobrak, mereka lihat dulu area-area dalam dari rumah ini ada yang ngasih HBD atau enggak. Begitu mereka ngerasa ini clear, baru mereka bisa untuk mengejar confirm elimination-nya. Kehilangan 2 pemain dari BTR harusnya bakal membuat mereka kelimpungan. Tapi Reizi melepaskan angle-nya dari arah Glue Block karena tiba-tiba ada Hands for You yang nongol di belakang Reizi. Juga ada Rizky, Peter, Superdu, Boy Chill, ada Jack dan juga ada Maxius. Jacknya bukan Jack yang kalian sering tulis di kolom live chat, tapi kali ini Konslet memasak 1 util, akan ada lemparan menuju ke arah KFKZ walaupun masih belum membuahkan hasil, tapi smoke lah yang begitu tebal sudah mulai tersaji di berbagai area. Granat balasan dari seorang Pelko malah bisa mendapatkan Konslet terlebih dahulu. 2 kali Konslet lempar gak ada yang connect, tapi begitu lemparan ke arah Konslet membuat Konslet tumbang. Trevor Boys misalkan 2 anggota mereka. Pelko mulai datang, Pelko mulai mendekat, Pelko mulai memepet, mendapatkan sebuah confirm elimination. Bahkan ternyata Aan-nya bengong. 2 kali momentum Pelko bisa dapatkan walaupun pada akhirnya ada Extor yang dapetin pemain dari KFKZ, tapi granat dari KFKZ juga memulangkan Horboys ke arah lobby. Gerak kembali dengan bagi yang dia punya. 3 bagi yang mereka punya langsung digerakkan. Entah akan memepet menuju ke arah SP atau mereka bakal tabrak menuju ke arah tim Cloud terlebih dahulu. Tapi ternyata SP bakal mereka targetkan dan Lele Boy bisa mendapatkan
Maxius. Tumbang dengan mudah walaupun pada akhirnya Dewa harus kehilangan Lele Boy. Ada bantuan yang tidak secara dijanjikan datang dari RPM. Lagi-lagi jumping car dilakukan oleh Dewa United. Close combat kalah darah dan tidak ada mental untuk bisa memenangkan fight tersebut. SP berhasil memulangkan Dewa berkat bantuan dari RPM. Dan juga bagaimana dari SP pun juga masih harus dihantui bayang-bayang pemain dari Cloud Peter seorang diri saja. Mampu atau tidak digunting dari 2 angle yang berbeda. 3 angle bahkan dan kesulitan untuk memilih satu pintu mana yang harus dia fokuskan. Dan mau gak mau SP kelamaan menurut gua untuk decision yang diambil. Yang mestinya kalau mereka tadi cepat untuk ambil decision itu fokus 4 versus 4 ke arah dari Cloud. Cloud cerdas, tapi Cloud memang udah selangkah lebih maju dan nge-defense compound dengan baik. Sekarang RPM kedatangan mereka, kedatangan tamu yang tidak diundang, tapi ARPM dari segi posisi terhimpit oleh Blue Zone di area low ground juga. Dan bagaimana dominasi yang dimiliki dari Cloud, mestinya granat-granat bakalan connect dengan mudah dan Marco terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kiki Boy memberanikan diri, JS9 yang menjadi weapon andalan di jarak dekat sekarang masih mampu untuk menumbangkan ARPM yang lain. Noten bakal dicari, granat sudah diketahui, lemparan di mana dari seorang Limboy. Granat Molotov bakalan terus diserbu. S12K, weapon terakhir untuk memuluskan langkah dari Cloud. Melanjutkan lagi party dari area selatan circle. Gelo cuy, 8 elimination selatan benar-benar jadi kekuasaan dari tim Cloud. SP mereka rontokin, DU mereka rontokin, ARPM niat jadi terparty malah dirontokin juga sama tim Cloud. 3 tim mereka bumi hanguskan dari arah selatan. 2 bawah, 2 di bawah mungkin menjaga The Helix, tapi 2 di atas Moana dan juga Leo bakal disambut oleh Daybot, Linux, Herlix, dan sebentar lagi terspotlight Moana sesama player Manado ini. Harus himpit-himpitan, harus gontok-gontokan, dan tergerus. 2 player sekaligus. Bagaimana kekompakan dari Baekjo membuat dari KFKZ kalang kabut. Trapping akhirnya berpindah angle. Nggak lagi kedua di bawah player KFKZ ini memilih sebelah kiri. Tapi MJ lah yang harus mereka tekan agar tidak masuk ke low ground. Pelko, Scotty, tadi perasaan lu mau ngokang granat, kenapa Gak di-cancel? jadi bro. Baru Jadi. Baru inget, oh iya mau ngokang. Baru inget ya. Kayaknya belum kelar perang kita. Akhirnya inget lagi dia mengokang granatnya. Dan kayaknya Debot berada di tempat tadi BTR ada ya. Yeah. Itu bekas baginya Oh iya, masih bekas. ada tadi. Bagi ledakannya tuh. Scotty, granatnya tepat banget. Tapi hanya splash damage yang dia kirimkan berarti pemain dari arah Maekjo. Malah TX yang tiba-tiba mendapatkan pemain dari Maekjo. Brown juga dibuat tumbang arah Herlings mendapatkan posisinya. Scotty akhirnya bisa mendapatkan Daybot. Dan kali ini Maekjo hanya mengisahkan last man tadi saja. Daybot mati lampu dan akhir perjalanan dari Maekjo hanya puas di peringkat yang keempat. Yes, Cloud masih terus mereka mengaum, masih memberikan cakaran, mencabik-cabik kanan kiri, atas bawah depan belakang, dan benar saja dipretelin semuanya. Dan Scotty pun juga mungkin bakal menyusul dengan Toto. Ternyata masih nge-hold. Toto kalah aim, Toto healing terlebih dahulu, tapi Scotty akan membalas. Bagaimana performa dari KFKZ memang belum menonjol, tapi kali ini mungkin mereka akan FOMO dengan Cloud yang sudah dapetin chicken terlebih dahulu. Pelko Kejauhan dia. terlalu ngapa-ngapain menurut gue, baiting lo di flat ground banget. Itu kan gampang ya Cloud ngelapetin lu. Tapi Moana sama Scotty berusaha keras mendeteksi pemain Cloud di mana saja. Tadi padahal udah jadi 3 lawan 3 gitu kan. Iya. Tapi ternyata revive dari Cloud berhasil dilakukan menjadi utuh kembali 4 anggota mereka dari Kiki Boy. Diamankan oleh seorang Scotty. Kali ini ada yang maju, Jimboy di balik batu. Berhasil di atas, bahkan Scotty kembali lagi beraksi untuk bisa mendapatkan korban dan berikutnya walaupun Moana tumbang. Last man standing dikepur oleh 2 pemain. Toto bakal maju dengan S12K-nya ini. Shotgun Ea versus Shotgun Cokot, dan ternyata Shotgun Ea yang berhasil menang. Winner chicken dinner untuk Cloud. 2 kali chicken juga untuk Cloud di hari ini. Well play Toto, lo nggak sembarangan untuk coba majuin satu player terakhir tadi dari KFKZ.